Siar Muse seputar isu permuseuman. Halo Sobat Muse, kembali lagi bersama kami hanya di Siar Muse seputar isu permuseuman. Nah, Sobat Muse, kali ini ditemani saya, Wina, dan juga dua narasumber kita yang sangat spesial edisi Hari Purbakala ke-109 tahun 2022. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu ya sama narasumber kita yang ada di sini. Yang pertama ada Ibu Ana dan juga ada Mbak Dian, gitu. Ibu Ana ini salah satu kepala museum ya, Bu, di pengelola museum di Museum Zaman Ria, Prawira Husodo. Kemudian ada Mbak Dian dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Boleh disapa dulu mungkin? Halo teman-teman sekalian. Iya. Nah, mungkin juga Sobat Muse sedikit ini ya bertanya-tanya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apa gitu. Tema kita Siar Muse pada episode kali ini yaitu Museum dan Cagar Budaya. Nah, kita bakalan mengulik tuntas dan mengupas tuntas terkait dengan cagar budaya dan juga museum itu sebenarnya hubungannya apa sih dengan cagar budaya gitu. Nanti kita bahas bersama dengan Ibu Ana dan juga Mbak Dian. Nah, mungkin untuk yang pertama ini sedikit aja mengawali ya Bu dan juga Mbak Dian. Mungkin teman-teman Sobat Muse ini sendiri kurang paham cagar budaya itu apa sih gitu. Nah, kemudian cagar budaya itu kan ada banyak ya, jadi ada bangunan, ada kawasan, ada situs, benda, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sedikit mengaitkan dengan museum itu adalah sebuah bangunan. Nah, bangunan cagar budaya itu sendiri sebenarnya bangunan yang seperti apa gitu? Apakah ada kriterianya atau yang disebut bangunan cagar budaya atau bangunan kuno itu gimana gitu? Mungkin dari Ibu Ana dulu ya, gitu. Ya, terima kasih. Iya. Jadi bangunan cagar budaya kalau menurut saya yaitu bangunan kuno yang berusia 50 tahun ke atas. Yang kedua yaitu memiliki masa gaya 50 tahun juga dan mempunyai nilai sejarah. Dan mungkin bisa ditambah oleh Mbak Dian. Ya, mungkin nggak cuma bangunannya ya, sebenarnya ada juga benda bangunan, struktur, kemudian ada juga situs dan kawasan kalau cagar budayanya yang ada di air maupun di darat begitu ya, yang memiliki nilai penting. Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Ana, tidak semua benda, struktur dan bangunan itu bisa jadi cagar budaya. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan undang-undang cagar budaya di Indonesia gitu, Mbak. Oh iya, terima kasih Bu Ana dan juga Mbak Dian. Nah, Sobat Muse itu ternyata cagar budaya itu ada kriterianya ya, minimal 50 tahun gitu. Kemudian memiliki masa gaya dan juga nilai penting ini sendiri yang paling penting ya. Nah, kalau untuk pemanfaatannya sebagai museum, contohnya mungkin kan banyak ya Mbak cagar budaya ya, terutamanya bangunan yang dialihfungsikan menjadi museum. Contohnya satu lagi ada Museum Dr. Museum Benteng Freiburg, kemudian ada Museum Keraton Yogyakarta dan lain sebagainya. Nah, ini pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai museum ini mungkin kalau dari Mbak Dian dan Bu Ana kira-kira pendapatnya bagaimana ya? Apakah itu menarik? Maksudnya bisa buat menarik pengunjung dan lain sebagainya, itu bagaimana ya Bu? Ya, kalau untuk pemanfaatan museum sebagai cagar budaya ya Pak. Jadi untuk museum sendiri itu orang akan melihat bangunannya indah, megah ya, karena merupakan bangunan kuno, bangunan cagar budaya. Itu bisa dimanfaatkan oleh instansi-instansi terkait, misal yang sudah pernah bekerjasama dengan kami, yaitu Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota. Itu memanfaatkan bangunan yang ada menjadi suatu informasi edukasi kepada masyarakat melalui video yang mereka buat.
Di antaranya itu Mbak, pemanfaatan dari museum. Kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh museum juga, yaitu memanfaatkan dengan menempati koleksi-koleksi yang ada kita pasang di situ. Dan mungkin ada bangunan yang selama ini juga kita manfaatkan untuk mengundang para pengunjung, kemudian kita edukasi mengenai bangunan yang ada di Rumah Sakit Dr. Ria khususnya. Mungkin iya, berarti ya Bu, sebagai sarana edukasi juga, jadi mengenalkan bangunan itu sendiri, terlepas dari memang sebenarnya di situ ada koleksi yang memang bisa dikenalkan juga, tapi juga mengenalkan bangunannya itu sendiri bahwa itu cagar budaya gitu. Nah kalau mungkin di Sangiran Mbak, kira-kira ada nggak sih maksudnya bangunan cagar budaya yang dialihfungsikan sebagai museum gitu? Ya, kalau di Sangiran, Sangiran itu kan museum atau sebagai pusat informasinya ya, karena benda cagar budayanya atau koleksinya itu kan berasal dari tempat terbuka di bawah tanah gitu. Jadi masyarakat itu sangat sulit misalnya kalau ada museum ya, kalau datang ke Sangiran mau lihat apa gitu. Nah kebetulan di Sangiran itu nggak ada bangunan cagar budaya, maksudnya di kompleks ini yang dijadikan museum. Karena memang semua bangunan yang ada di Sangiran itu yang dijadikan museum itu bangunan-bangunan baru. Jadi memang koleksinya disimpan dan di display untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu bangunan baru gitu. Jadi kalau tadi contohnya yang lebih relate itu ke Buana memang karena dia ada segi cagar budayanya. Kalau di Sangiran semuanya baru sih. Tapi memang tantangannya itu lebih besar bagi museum-museum yang menempati bangunan cagar budaya, karena di sana kan mungkin ada treatment sendiri ya, karena kalau di Sangiran itu kami bisa berkarya, maksudnya bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan museum Sangiran gitu ya. Kalau misalnya di tempat Buana karena cagar budaya harus ada kaidah-kaidah yang dipertahankan di sana gitu, jadi nggak boleh sesuka hati gitu ya untuk merubah tampilan dari bangunan itu sendiri gitu. Jadi ya kalau di Sangiran kami semua bangunannya baru dan bukan cagar budayanya, yang cagar budayanya ada di dalamnya koleksi-koleksinya gitu sih Mbak. Oh, kalau di Sangiran berarti baru ya museumnya, jadi lebih ke konteks temuannya dan juga benda-benda koleksinya begitu ya. Betul. Nah kalau semisal di Museum Dr. Ria sendiri Bu, itu kan bangunan kuno ya, kebanyakan bangunan kuno itu memang lembab, kemudian memang sudah fungsinya kan dulunya sebagai mungkin rumah atau apa yang tidak sesuai dengan museum itu sendiri. Nah, kira-kira kalau di Dr. Ria itu museumnya adakah Bu yang memang bangunannya mempengaruhi kerusakan koleksi itu? Ada? Ya, ada. Jadi begini Mbak, meskipun ya di Museum Dr. Ria itu kan menempati bagian dari kawasan rumah sakit itu sendiri. Jadi untuk saat ini itu sebenarnya bangunannya terpelihara, terlindungi dengan baik dengan adanya renovasi, tapi renovasi menurut rumah sakit. Jadi bisa pengecatan dinding yang sudah kotor, kemudian genteng yang sudah lapuk dan sebagainya. Adapun itu tadi apa Mbak? Yang lembab, ya. Jadi pernah kita kaitannya dengan koleksi, yaitu misal dengan adanya genteng yang pecah, bocor itu bisa mengenai koleksi. Meskipun koleksi ada di vitrin ya terlindungi, tapi ada juga koleksi yang kita pasang di luar lemari, di luar vitrin. Kemudian kemarin yang pernah kita alami yaitu tampias Mbak. Jadi kalau pas hujan deras itu airnya masuk mengenai bagian dari koleksi yang kita pasang di lantai itu. Nah, untuk saat ini sudah dibuatkan teras sehingga aman. Jadi biasanya gangguan-gangguan hujan Mbak. Oh ya memang ini ya Bu, kalau misalnya bangunan JP apalagi bangunan kuno memang tantangannya seperti itu. Kemudian lebih kepada aspek konservasinya mungkin yang diperketat begitu dan juga ditingkatkan begitu. Kalau misalnya di Sangiran kan bangunan baru, jadi
dari segi perencanaan pembangunannya juga sudah disesuaikan begitu sebagai bentuk museum begitu ya Mbak. Jadi mungkin sedikit lebih aman lah ya dari segi bangunan dibandingkan bangunan-bangunan kuno atau bangunan-bangunan cagar budaya memang dilindungi segi hukum baik dari perubahan dan sebagainya. Nah, kita dari tadi membahas mengenai bangunan cagar budaya. Nah, kita akan mengulik terkait dengan koleksi dari museum itu sendiri, begitu. Kira-kira apakah semua koleksi yang ada di dalam museum itu semuanya cagar budaya begitu? Mungkin Mbak Dian dulu atau Bu Ana dulu yang mau memberikan tanggapannya. Saya dulu. Kalau di Sangiran itu kan memang museumnya dibangun khusus untuk memberikan informasi mengenai manusia purba di Sangiran begitu. Kami punya 5 museum, ada Kerkilan, ada Bukuran, Ngebung, Banjarjo, dan juga di Dayu. Nah, koleksi yang ada di Sangiran itu, yang ada di dalam museum itu hampir di data terakhir itu sekitar 1000 koleksi gitu. Nah, dari 1000 itu yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya baru 15. Nah, baru 15 itu ada di wilayah Kabupaten Sragen. Untuk yang di Karanganyar belum. Jadi tantangannya berat sekali. Padahal koleksi Sangiran yang di museum itu kan tidak cuma di museum ya, ada di bagian storage juga gitu. Kami itu punya total tuh sekitar 47.000. Nah, itu banyak banget kan, dan baru 15 yang ditetapkan. Jadi menurut saya sih belum semuanya cagar budaya. Kalau secara legalnya memang sebaiknya ditetapkan menjadi cagar budaya karena dia punya kekuatan hukum gitu ya, dilindungi gitu secara hukum. Tapi di koleksi museum kan nggak semuanya cagar budaya, ada juga kalau di Sangiran kami punya koleksi patung, kami juga patung Homo erectus, kemudian kami juga punya koleksi cetakan atau replika. Itu kan juga bukan cagar budaya juga gitu. Tapi kewajiban kami sebagai pengelola di Sangiran, semua benda atau koleksi apapun yang masuk ke Sangiran, walaupun dia cagar budaya atau bukan cagar budaya, itu harus dilindungi dan diperlakukan sebaik mungkin gitu. Jadi nggak semua sih di Sangiran itu cagar budaya gitu sih Mbak. Oke. 47.000 ya. Dan tadi dari 1000 yang baru ditetapkan sebagai benda cagar budaya 15. Baru 15. Nah, ini teman-teman kalau penasaran ya melihat dari 1000 koleksi itu, mungkin kan nggak semuanya di ruang pamer ya Mbak? Iya. Ditaruh di storage dan lain sebagainya. Nah, ini ada 15 benda cagar budaya yang ada di Museum Sangiran gitu. Dan itu ditampilkan di ruang pamer atau disimpan yang dipamerkan replikanya Mbak? Kalau untuk koleksi fauna, hampir semuanya kami asli karena koleksinya sangat banyak ya. Tapi kalau untuk yang manusia purba yang ditampilkan hanya cetakannya, karena nggak semua manusia purba itu ada di Sangiran gitu. Walaupun ada di Sangiran, kami pun juga tidak menampilkan yang asli gitu karena mungkin dari sisi kelangkaannya itu kan sangat bernilai sekali ya kalau yang manusia purba itu. Jadi kami hanya menampilkan replikanya gitu. Bukan berarti masyarakat nggak boleh melihat yang asli enggak, tapi dari sisi keamanannya kami harus menjaga karena kan dia tidak boleh berkurang dari sisi nilainya gitu. Jadi kami masih tetap berusaha memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya, gimana sih manusia purba gitu. Jadi gitu sih Mbak kalau di kami. Rata-rata sih replika untuk manusia purbanya gitu. Iya, menarik sekali ya Mbak terkait dengan Sangiran ini sendiri, apalagi situs besar ya, sudah ditetapkan sebagai oleh UNESCO waktu itu kan, jadi human site. Iya betul. Nah teman-teman, ini sekalian mungkin bisa promosi ya Mbak. Silahkan kunjungi Museum Sangiran, alamatnya Mbak Dian. Kami ada di Jalan Sangiran, KM 4 di Dusun Krikilan gitu ya, Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Kami punya 2 nih, yang 4 ada di Sragen, yang 1 ada di Karanganyar. Dan kalau misalnya masyarakat mau berkunjung ke Sangiran, modalnya ada 2, ada transportasi umum pakai kalau di Jogja ada kayak Trans
Jogja. Iya. Di sana tuh ada Trans Jateng, itu memudahkan sekali, bisa dari terminal langsung terminal Tirtonadi menuju ke Sangiran, karena di Sangiran sekarang kami punya sub terminal itu yang mengelola pemerintah desa. Nah, kemudian kalau memang mau pakai moda transportasi pribadi jauh lebih aman gitu, karena kemana-mana kan jaraknya itu jauh ya antar museum satu dan museum yang lainnya, jadi bisa menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun nggak punya, nanti di sana ada masyarakat yang sudah menyediakan, ada ojek, ada juga nanti saya lupa namanya, kayak semacam pickup yang memang dirancang khusus untuk masyarakat atau pengunjung bisa ke satu museum dan ke museum lainnya. Tapi kalau misalnya memang mau ke Sangiran harus mengalokasikan waktu sekitar seharian gitu. Karena sayang sekali, karena Sangiran itu museumnya tematik sekali dan satu museum dan museum lainnya itu beda-beda gitu temanya. Gitu sih Mbak. Oke. Ayo main Sangiran ya. Iya, makanya nih teman-teman kalau memang penasaran nih ya, Sangiran tuh isinya museumnya apa sih gitu. Kemudian kok kayaknya dari ceritanya Mbak Dian ini menarik sekali ya, ada 1000 gitu koleksinya. Wah, butuh seharian ya untuk keliling di semua museum yang ada di klaster di Sangiran ya. Kembali lagi kita ini Mbak Dian, kita mau bertanya ke Bu Ana nih. Kita sedikit juga mengulik-ulik, tadi kan Mbak Dian udah promosi ya soal Sangiran, sekarang gantiannya Bu Ana buat promosi Museum Dr. Yap. Jadi sama Bu pertanyaannya, kalau di Museum Dr. Yap sendiri, apakah ada beberapa koleksi yang memang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, apakah semuanya masih belum? Ya, kalau untuk di Museum Dr. Yap sendiri sebenarnya koleksinya itu belum ada satupun yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan tentunya kalau di Museum Dr. Yap itu ada yang kalau sebenarnya sudah diteliti ya, ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya, itu mestinya ada yang cagar budaya, ada yang tidak, karena yang tidak itu yang kebanyakan etnografi, yaitu koleksi etnografi yang dulu ada di rumah keluarga Dr. Yap. Jadi sebenarnya itu kami menghimbau ya, sekalian menghimbau kepada Dinas Kebudayaan DIY untuk segera menginventarisir dan menetapkan itu koleksi-koleksi yang mana yang harus diterapkan sebagai cagar budaya, karena kita banyak sekali museum-museum yang menempati bangunan cagar budaya. Tentunya koleksi-koleksinya sendiri juga ada yang cagar budaya, tapi sampai dengan sekarang belum. Hanya dulu pernah di forum yang terdiri dari forum komunikasi Museum Sleman itu pernah ada pendataan yang dilakukan mungkin oleh tim, dalam hal ini kalau tidak salah Pak Wahyu ya, Pak Wahyu pernah mendata di Museum Koani, tapi dari kita yang Museum Kota itu belum ada upaya untuk pendataan khususnya ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Sayang sekali sebetulnya. Iya. Kita menunggu sebetulnya. Kita ada kurang lebih 885 koleksi yang terdiri dari koleksi historika, koleksi etnografi, koleksi keramik. Kita juga punya seni rupa dan filologi, kurang lebih 1.400-an. Karena perlu diketahui bahwa Dr. Yap itu sukanya membaca, baik Dr. Yap Hongjun maupun Dr. Yap Kityong. Perlu diketahui juga bahwa Dr. Yap Hongjun adalah pendiri dari Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Beliau kebetulan mempunyai keahlian 7 bahasa yang dimiliki oleh beliau, sehingga banyak buku, sehingga 1.400 itu yang ada, sedangkan yang sudah rusak itu mungkin lebih dari itu. Mungkin itu sedikit gambaran nggak koleksi yang ada di Museum Dr. Yap. Ya. Nah itu teman-teman. Tapi untuk koleksinya sendiri itu berupa kebanyakan alat-alat kesehatan gitu. Alat-alat kesehatan yaitu terbuat dari logam, Mbak. Sehingga secara tidak langsung awet, Mbak. Iya. Hanya karat yang tidak menyebar, hanya sedikit karat. Sehingga kita perawatan itu hanya sebatas manual saja, Mbak, membersihkan dengan lap
kering atau lap basah, itu aja sekarang. Atau kalau untuk koleksi yang ada di situ, kita mempunyai koleksi perak, itu kita bersihkan dengan tidak salah CaCO3 dan CaCO3, kemudian diberi air, kemudian dibersihkan untuk koleksi peraknya itu bisa menjadi agak terang. Iya. Ya, Berarti tetap bersih. ini ya Bu, memakai juga bahan-bahan kimia untuk Iya, konservasi. itu kita kemarin studi banding ke Museum Sono Budoyo. Oh gitu, jadi memang Sering jalan-jalan Iya. ke Museum Sono Budoyo, ke Museum Beteng Fredeburg yang ada konservatornya, ada konservatornya. Ya, kalau kita belum punya konservator. Oh berarti jadi selama ini untuk konservasi perawatan dari Secara koleksinya. manual itu tiap hari Jumat kita punya program Jumat bersih, Mbak. Setiap hari Jumat tadi teman-teman juga membersihkan. Nah, terima kasih Bu Ana. Nah ini teman-teman terkait dengan Museum Dokter Yap sendiri, silakan kalau penasaran boleh dikunjungi secara umum Boleh ya Bu? sekali, Mbak. Boleh dikunjungi secara umum, buka dari Buka dari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 3. Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore. Tadi kalau yang Sangiran buka setiap hari atau? Kalau di Sangiran sih kami agak berbeda ya dari Museum Dokter ya. Kami bersih-bersihnya tuh hari Senin. Jadi hari Senin itu tutup. Kemudian kami buka dari hari Selasa sampai hari Minggu gitu Mbak. Jadi tiap hari Senin kami muter nih teman-teman membersihkan koleksinya gitu sih Mbak. Jadi emang banyak sih hari Senin itu pengunjung yang kecil gitu ya Mbak Iya. ya. Karena kan nggak tahu walaupun kami sudah menginfokan di media sosial Sangiran, website, Instagram dan lain sebagainya sih. Gitu. Oke, jadi diingat-ingat kalau di Museum Dokter Yap buka Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 3. Kalau di Museum Situs Sangiran begitu hari Senin tutup ya teman-teman. Betul. Bukanya dari pagi juga ya Mbak? Dari pagi, dari jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3. Ini kira-kira mungkin muter semua klaster cukup ya Mbak? Cukup kalau seharian ya. Nah, ini tadi kita sedikit ngomongin terkait dengan koleksi yang ada di museumnya. Ini tadi juga Bu Ana sedikit membahas ya terkait dengan perawatan dan juga konservasinya. Nah, kita kembali lagi dengan itu tadi Mbak, museum dan juga cagar budaya. Kemudian di situs Sangiran sendiri ada 15 dari 1000 yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya begitu. Untuk perawatannya sendiri mungkin konservasinya, pembersihan dan sebagainya, apakah beda ya Mbak antara yang bukan cagar budaya dengan benda cagar budaya? Apakah ada perlakuan yang Khusus ya? Khusus ya. Perlakuan khusus untuk cagar budaya dan non cagar budaya itu ada, tapi perbedaannya lebih ke kalau untuk konservasinya lebih ke jenisnya, tingkat kerusakannya seperti apa, kan beda ya. Kalau kita melakukan treatment ke fosil dan kita melakukan treatment atau pembersihan ke misalnya patung Homo erectus gitu atau ke replika gitu. Mungkin kalau untuk kalian punya kasus untuk patung Homo erectus itu dia mengalami jamur gitu. Nah kalau sama teman-teman bagian konservasi itu biasanya mereka dilap sedikit, dibersihkan sedikit sama alkohol gitu ya, dia mudah menguap. Kami tidak menggunakan air karena air nanti takutnya malah dia membuat menjadi lembab gitu, koleksinya jadi lembab. Kalau untuk yang fosil tergantung tingkat kerusakannya seperti apa dan jenisnya seperti apa gitu sih. Jadi treatment itu mengikuti gitu sih Mbak. Jadi kalau yang masih bagus, tidak mengalami patah atau retak itu ya biasanya kami pembersihannya minimalis gitu ya, cuma dibersihkan gitu aja, pembersihan kering. Kalau untuk yang memang dia patah itu sampai harus kami sambung gitu, harus ada treatment tersendiri gitu sih Mbak. Oh, berarti terkait dengan ini juga ya, tergantung sama kondisi gitu ya, Betul, kondisi betul. dari bendanya itu sendiri. Tadi kalau di Museum Dokter ya kebanyakan koleksi-koleksi dari logam gitu ya Bu, jadi lebih memakai benda-benda yang bersifat bahan-bahan kimia begitu. Kalau misalnya fosil dan sebagainya perlakuan khusus sih
agak ini ya Mbak, misalnya sama-sama berdebu nih, yang satu digosoknya sampai gosok banget sampai kempling gitu. Mungkin yang benda cagar budaya cuma ini gitu. Hati-hati ya, Iya. hati-hati sekali ya sih. Jadi kami memang memperlakukannya khusus, misalnya CB dan ODCB pun kami perlakukan sama gitu ya. Kalau untuk yang tadi non CB ODCB itu minimalis sekali gitu untuk perlakuannya, karena kita lihat lagi kembali kondisinya dia sekarang bagaimana gitu. Kan kalau udah bersih nggak perlu kan, atau udah dalam kondisi yang prima, tapi tetap kami monitor gitu oleh tim konservator setiap hari Senin, kita lihat kondisinya seperti apa. Karena kan kadang-kadang nggak cuma secara fisik dia retak atau tidak gitu, bahkan di Sangiran itu ada juga koleksi yang dia jamuran atau kondisi-kondisi tertentu sih. Jadi harus di maintain suhu udaranya seperti apa, sirkulasi udaranya itu seperti apa, pencahayaannya seperti apa gitu sih Mbak. Detail banget ya Mbak, Iya. ya, terkait dengan koleksi. Tapi itu pengunjung bisa megang salah satu koleksi kami. Oh boleh, diizinkan. Boleh. Kalau di museum Dukerian diizinkan nggak Bu? Buat pegang-pegang. lihat dulu kalau Oh. koleksi, karena kita juga sulit ya, karena belum ada penetapan sebagai benda cagar budaya, tapi kita ada larangan dilarang bukan. Karena biasanya kalau anak-anak sekolah, anak-anak kecil itu semua dipegang. Nah itu padahal mereka habis makan apa. Iya betul. Itu salah satu juga tantangannya Iya. teman-teman staf pengelola museum juga ya. Iya. Jadi teman-teman ini yang berkunjung ke museum ya, ini diingat-ingat dan juga dicermati gitu, tandanya boleh dipegang atau tidak. Gitu. Iya, betul. Iya, mungkin kan ada museum yang memang ingin memberikan eksperimen Betul. gitu kan, untuk menyentuh koleksi dan Itu sebagainya. biasanya replika, Oh, membuat replika. itu, tapi kita belum ada upaya. Mungkin di museum lain. Di Iya. BTN mungkin. Nah itu mungkin salah satu catatan juga ya bagi kami juga sebagai pengelola museum. Nah ini bagaimana juga memfasilitasi teman-teman yang ingin berkunjung juga punya experience terhadap benda tersebut. Iya, gitu. Nah tadi sudah disinggung juga oleh Bu Ana bahwa saya terkait dengan keamanan dan juga kelestarian dari koleksi itu monggo kemudian di koleksi-koleksi yang ada di museum itu kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya atau diinventarisasi begitu Bu. Nah ini apakah sebenarnya perlu sih Bu koleksi museum itu dijaga budayakan begitu? Saya kira perlu Mbak, karena apalagi kita menempati bangunan cagar budaya. Nah itu kan ada kaitannya. Dan koleksi-koleksi yang ada itu juga di belakang itu ada sejarahnya. Jadi sejarah karena apa? Kita juga mempunyai foto di mana Presiden Soekarno itu pernah diundang dalam rangka ulang tahun rumah sakit yang ke-25 tahun. Nah itu diundang. Kemudian wakil presidennya juga diundang. Kemudian ada wakil-wakil dari kedokteran dari luar negeri, dari Praha, karena apa? Kita juga mempunyai foto di mana Presiden Soekarno itu pernah diundang dalam rangka ulang tahun rumah sakit yang ke-25 tahun. Nah itu diundang. Kemudian wakil presidennya juga diundang. Kemudian ada wakil-wakil dari kedokteran dari luar negeri, dari Praha. Untuk dijaga budaya terkait itu tadi Sejarah Sejarah, sebalik itu iya. ada sejarah yang perlu Iya. diedukasikan ke masyarakat. Iya, apalagi Dikasihkan. ada nilai pentingnya juga. Jadi Iya. tidak hanya bangunannya, koleksinya Iya, mungkin koleksinya. juga punya nilai penting yang Dan sama. ada cerita di balik itu. Oh. Itu merupakan semacam kekuatan dari koleksi itu sendiri. Betul. Bisa berbicara koleksinya. Iya Bu, betul. Nah, Mbak Dian kan, Kayaknya langsung saya. iya Mbak, 1000 loh Mbak, ini masih ada sekitar 985 lagi ya gitu. Banyak sih sebenarnya koleksi Iya. yang belum ditetapkan. Tapi kalau menurut saya memang sebaiknya ditetapkan
dilaksanakan karena memang undang-undang berbicara begitu ya Mbak ya. Tapi memang balik lagi tadi koleksinya kan nggak semua cagar budaya, jadi yang cagar budaya silahkan ditetapkan, kalau yang tidak ya memang tidak gitu ya. Jadi kalau menurut saya penting sekali karena kalau dia sudah ditetapkan kan ada kekuatan hukumnya ya, dia nanti mendapat surat keterangan sebagai cagar budaya dan dia nanti juga ada surat keterangan kepemilikannya juga gitu sih kalau menurut saya. Jadi lebih ke perlindungannya secara hukum, jadi yang legalitas secara hukum. Iya betul Bu. Jadi untuk perawatan kemudian penanganan dan sebagainya juga tidak bisa sembarangan gitu ya, demi kelestarian juga begitu ya Mbak dan Bu Ana. Nah ini sebelum kita di penghujung nih, saya ingin menanyakan sebenarnya ada nggak sih keuntungan begitu ketika museum itu menempati bangunan cagar budaya dan juga koleksi yang ada di dalam museum itu cagar budaya itu, apakah ada keuntungan begitu terkait dengan mungkin pengunjung lebih banyak yang tertarik, kemudian kunjungan meningkat, kemudian ya mungkin kan ada museum-museum swasta yang memang punya income-nya jadi lebih besar gitu. Apakah sebenarnya itu memberikan keuntungan ya terkait dengan museum dan juga cagar budaya?